Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara terkait dengan toleransi, ada baiknya kita menengok sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau memulai pembangunan sebuah masyarakat dengan 3 hal pokok. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin, imigran, pendatang dari Mekah dengan kaum Ansor, kaum penduduk Madinah yang sama-sama memeluk Islam. Dan yang ketiga adalah mengikat perjanjian antara pemeluk Islam dan pemeluk agama lain yang ada di Madinah. Mengapa Rasulullah hanya 3 hal itu yang dilakukan? Karena ketiganya merupakan fondasi untuk terbangunnya sebuah kehidupan yang harmonis dan damai. Masjid untuk menguatkan ikatan batin manusia dengan Tuhannya. Persaudaraan untuk menguatkan hubungan antar sesama muslim, sedangkan perjanjian untuk menguatkan hubungan antara umat Islam dan umat beragama lainnya yang sudah ada di Madinah. Sebuah masyarakat yang selalu terhubung kepada Tuhannya tentu akan mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan bimbingannya dan petunjuk-petunjuknya. Masjid merupakan sarana untuk menguatkan hubungan itu. Bahkan untuk membangun Masjid Nabawi itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut turun tangan mengangkat batu. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid bukan hanya untuk beribadah mahdoh, tetapi juga untuk mengaji, berdiskusi tentang ajaran-ajaran agama, untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Yang kedua, para pendatang dari Makkah yang tidak membawa apa-apa ketika ikut berhijrah ke Madinah. Dengan mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk setempat, terciptalah hubungan yang luar biasa. Penduduk setempat, Ansor, bahkan rela memberikan sebagian tanah yang dimilikinya kepada orang-orang muhajirin tanpa transaksi jual beli. Sementara pada pondasi yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan prinsip muwattonah, kewarganegaraan. Prinsip ini mengacu pada adanya hak bagi siapapun yang berada di Madinah untuk menjadi warga negara yang sama tanpa melihat agamanya, suku bangsanya, asal keturunannya, dan sebagainya. Dengan prinsip seperti ini, seorang muslim sama kedudukannya dengan seorang Yahudi atau Nasrani dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan bersosialisasi. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa baik muslim maupun non-muslim sama-sama berkewajiban membela Madinah dari serangan pihak ketiga. Dalam bahasa sekarang, prinsip ini mungkin bisa katakan sebagai prinsip menerima keberadaan pihak lain, qabul al-akhor yang berbeda. Bahwa agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, pemeluknya, agama Islam adalah agama terakhir pembawa keselamatan dunia akhirat. Itu tidak menghalangi kepada pemeluk Islam untuk mengakui adanya pihak lain yang memilih agama lain sebagai jalan hidupnya. Bahwa Nabi pembawa ajaran agama terakhir ini berasal dari bangsa Arab, itu tidak menghalangi pemeluk Islam untuk mengakui keberadaan bangsa-bangsa lain, Eropa, Cina, Afrika, dan lain sebagainya untuk hidup berdampingan secara baik dan damai di dunia. Bahwa Nabi sang pembawa ajaran agama ini
berasal dari kabilah Quraisy itu tidak akan menghalangi pemeluk Islam untuk mengakui dan menghormati suku-suku Arab lainnya yang cukup banyak. Itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun Madinah. Untuk itu, kiranya kita, umat Islam yang berada di Indonesia ini, dapat mencontoh mentauladani Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Demikian, terima kasih. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.